Sahabat Kompas.com, sudah setahun lebih, konflik Rusia-Ukraina belum menunjukkan tanda-tanda akan mereda. Terbaru, kedua pasukan justru meningkatkan intensitas serangan yang menyebabkan sebuah bendungan penting di wilayah Kherson jebol pada Selasa 6 Juni 2023. Bendungan tersebut bernama Kakhovka. Bendungan ini sebenarnya memiliki panjang total 240 km yang memanjang dari Kherson, Zaporizhia hingga Dnipropetrovsk. Namun area yang jebol akibat serangan itu tepatnya terletak di bagian hilir, yakni daerah Kherson. Meski begitu, imbas dari jebolnya bendungan raksasa itu tak main-main. Kementerian Dalam Negeri Ukraina menyebut setidaknya 30 daerah permukiman terendam imbas banjir bandang. Hingga Rabu 7 Juni 2023, tim penyelamat yang diterjunkan Rusia dan Ukraina telah mengevakuasi 6.000 orang di wilayah yang terdampak. Selain itu, banjir bandang ini bisa menyebabkan pasokan air untuk pendinginan reaktor di pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN Zaporizhia berkurang. Jika air yang dipasok jumlahnya sedikit, dikhawatirkan reaktor nuklir PLTN terbesar di Eropa itu akan rusak. Kemudian yang kedua yakni ranjau apung. Wakil Perdana Menteri Ukraina Oleksandr Kubrakov menyebut, banjir dapat menyebabkan ranjau-ranjau yang sebelumnya ditanam di sana tercabut dan berantakan. Akibatnya, ranjau bisa meledak apabila menabrak puing-puing atau satu sama lain. Kerugian tak hanya terjadi di Ukraina, melainkan juga di tingkat global. Jebolnya bendungan Kakhovka mengancam pasokan panen, gandum dan jagung di Ukraina, sehingga dapat menyebabkan harga komoditas tersebut semakin meroket. Dampak negatif itu saat ini sudah dirasakan Ukraina. Terpantau pada 6 Juni 2023, harga gandum sempat naik menjadi $6,39 Amerika Serikat atau setara Rp95.189 per gantang. Anytime this war shows, signs of getting further escalated, there's a lot of concern, and that, means markets adjust or react to that, and I think that's what we're seeing. It's not unlike when Russia suspended the agreement back in late October, early November. We saw a similar price move in the wheat market. Bendungan Kakhovka ternyata merupakan salah satu bendungan yang diperhitungkan di tingkat dunia. Kakhovka dinilai merupakan salah satu bendungan terbesar di dunia. Bendungan Kakhovka bahkan 90 kali lebih besar dari bendungan Kildare yang ada di Inggris. Dengan kapasitas bendungan itu, ahli menilai dampak kerusakannya tak hanya terjadi saat ini saja, melainkan beberapa dekade ke depan. Hal ini disebabkan karena air waduk akan mengontaminasi wilayah yang sangat luas. Mulai dari rumah sakit, jalan raya, pertanian, dan sektor lainnya di wilayah tersebut. Bukan hanya itu, upaya menghilangkan puing-puing jebolnya bendungan bisa memakan waktu 3-4 tahun. These kind of incidents, they have very long-term impacts. The impacts will take maybe a few decades because just removing the physical debris would take at least a few years, at least 3-4 years until you can remove all of the debris.
Saat ini bendungan Kakhovka masih diduduki pihak Rusia. Namun, secara geografis, bendungan tersebut terletak di wilayah Ukraina. Alhasil, kedua belah pihak saling tuduh perihal dalang dibalik jebolnya bendungan tersebut. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova misalnya, ia menyebut runtuhnya bendungan Kakhovka merupakan sabotase yang disengaja oleh Ukraina. Это преднамеренная диверсия киевского режима. Я хочу обратить внимание, что, безусловно, как вы знаете, наши правоохранительные органы занимаются расследованием, возбуждено уголовное дело, и все необходимые квалификации будут даны. Сейчас то, о чем мы говорим, это, безусловно, политическая оценка на основе имеющихся фактов. Поэтому еще раз подчеркну, да, безусловно, изничтожение намеренное, преднамеренное, целенаправленное изничтожение гражданской инфраструктуры для нанесения ущерба гражданскому населению – это, конечно, террористический акт. Tudingan pihak Rusia ini langsung ditanggapi Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebut pihak yang merusak bendungan Kakhovka merupakan Rusia. Абсолютно катастрофічна ситуація на окупованій частині Херсонщини. Окупанти просто кинули людей в цих страшних умовах. Без порятунку, без води, просто на дахах будинків, в затоплених громадах. І це ще один свідомий злочин Росії. Pernyataan Zelensky ini mendapat dukungan dari pihak Amerika Serikat. Gedung Putih menyebut telah menerima laporan terkait dugaan Rusia sebagai dalang di balik ledakan yang menyebabkan jebolnya bendungan Kakhovka. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat John Kirby mengatakan, pemerintah telah melihat laporan tersebut. Informasi itu didapatkan dari hasil kerjasama mereka dengan Ukraina. We've seen the reports that Russia was responsible for the explosion at the dam, which I would remind, Russian forces took over illegally last year and have been occupying since then. We're doing the best we can to assess those reports, and we are working with the Ukrainians to gather more information. Demikian kabar terkini soal peristiwa jebolnya bendungan Kakhovka. Simak terus informasi terupdate lainnya hanya di kompas.com, jernih melihat dunia.